Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebelum mulai pelajaran, apa kabar kalian? Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat, stay at home ya, dan jaga protokol kesehatan, cuci tangan, itu harus sering dilakukan ya. Jangan lupa, jangan cuma cuci tangan, cuci kaki juga, nanti tangannya bersih, kakinya kotor ya. Nah, itu pengawalan kita. Hari ini kita belajar tentang tadi seperti Bapak sampaikan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk perkalian dan pembagian bulat, sebelum masuk pada materinya, sedikit Bapak sampaikan kepada kalian. Kemarin kan Bapak itu sudah mengajarkan kalian mengenai apabila bilangan itu positif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Positif bertemu dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif bertemu dengan bilangan positif, hasilnya adalah negatif. Negatif bertemu dengan bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Kuncinya adalah jika bilangan ini sama atau tanda tersebut sama, maka hasilnya pasti selalu positif. Seperti itu pula dengan ini, negatif bertemu negatif, hasilnya pasti positif. Kalau dia berbeda itu pasti negatif ya. Nah, untuk membuktikan hal ini, perhatikan nih contohnya nih ya. Nah, di sini Bapak punya bilangan misalkan 2 dikali dengan 3. Jawabannya berapa? Ya, jelas. 6. Lalu misalkan 1 dikali 3. Sama dengan berapa? Sama dengan 3. Nah, antara 6 ke 3 ini kan menurun nih. 2, 1. Di sini Bapak misalkan 0 dikali 3 sama dengan 0. Di sini kan 2, 1, 0. Ini kan dia berturun. Ya, ini kurang 3. Dari sini ke sini pun juga ya, kurang 3. Nah, begitu pula kalau misalkan di sini negatif 1 dikali 3, maka hasilnya dikurangin 3. 0 dikurangin 3 berapa? Negatif 3. Di situ adalah negatif 2 dikali 3. Berarti kurang dari 3 lagi. Negatif 3 dikurang 3 berarti negatif 6. Karena di sini adalah kurang 3. Oke, sahabat. Ini banyak kan? Nah, ini ke sini juga kurang 3. Kurang 3, kurang 3. Nah, begitu. Nah, ini untuk berarti ini kan positif. Nah, positif pembuktian ini hasilnya adalah positif. Nah, di sini negatif bertemu dengan positif. Negatif bertemu positif, hasilnya juga ini. Ini kebalikannya juga sama nih ya. Nah, sekarang bagaimana yang negatif bertemu dengan negatif? Negatif bertemu dengan negatif. Yang di sini yang negatif bertemu dengan negatif hasilnya positif itu seperti sama juga sih sebenarnya, kelanjutannya saja. Misalkan di sini berapa ya? Negatif 1 deh. Kita kali negatif 2 dulu deh. Negatif 2 atau jangan 2. Kita tulis 2 dikali dalam kurung negatif 3. Nah, ini kan tadi kan hasilnya kan sama ya. Hasilnya adalah negatif 6. Begitu kan? Nah, berarti kalau misalkan 1 dikali dalam kurung negatif 3, hasilnya adalah negatif 3. Seperti itu ya. Kalau ini ke sini, ini bertambah. Dia bertambah 3. 0 dikali dalam kurung negatif 3. Itu sama dengan berapa? 0. Dari negatif ke 3 kan 0 itu berarti kan bertambah 3. Nah, kalau habis 0 itu berapa? Negatif 1 dikali dalam kurung negatif 3. Sama dengan negatif bertemu negatif, maka di sini. Di sini pun juga konsepnya adalah bertambah 3. Ini pembuktian bahwasanya negatif bertemu dengan negatif hasilnya adalah positif. Untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat tuh enggak sulit. Ini Bapak hapus dulu ya. Kalau kalian itu daripada bingung, alangkah baiknya juga dicatat. Nih yang poin-poin penting seperti ini dicatat. Ambil contoh-contohnya seperti ini. Itu dicatat. Jangan mentang-mentang pembelajaran daring ya. Kalian tidak menggunakan buku tulis kalian untuk mencatat materi-materi yang Bapak sampaikan. Nanti gampang deh kita buka YouTube aja. Janganlah begitu, boy. Girl. Ya, tetap catat. Ilmu tuh mesti dicatat biar nggak habis kota kalian tuh buka-buka YouTube Bapak gitu loh. Nah, lalu untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat kita mulai dari perkalian terlebih dahulu. Misalkan apa ya? Berapa ya? Yang mudah-mudah aja. 8 kita kalikan dengan 9. Berarti jawabannya berapa? 72. Kalau kalian hafal perkalian, kalian kan sudah disuruh hafalan perkalian, berarti bisa dong.
Bagi yang setoran. Yang nggak setoran lah. Yang nggak setoran ya IDL. Apa tuh Pak Aris? Itu derita lo. Ya, makanya hafalin tuh. Disuruh hafalan, disuruh setoran. Nggak mau setoran, ya sudahlah. Kalau setoran kan Bapak bisa ngecek. Lalu berikutnya berapa lagi? Misalkan negatif 5 dikali dengan 4. Langkah untuk bilangan seperti ini, yang ada bilangan negatifnya, langkahnya jangan mikirkan, aduh hasilnya berapa ya, hasilnya berapa ya. Jangan, langsung aja kalian kalikan dulu. 5 kali 4 berapa? 20. Untuk tandanya positif atau negatif, di sini kan negatif. Negatif bertemu dengan positif, tandanya kan beda. Berarti hasilnya adalah negatif. Kalau nggak percaya, lihatlah pokok daripada bahasan kita di atas. Berikutnya, misalkan tuh negatif 7 dikali dalam kurung negatif 3. Jangan kau bingung mikirkan, ini tandanya apa ya? Tandanya apa ya? Kau kalikan dulu ini. Jangan nanti hasilnya tandanya apa? Tandanya positif, hasilnya 24. Salah ya. Ya, itu tetap salah. Berarti yang betul gimana? 7 dulu dikali 3 berapa? 7 kali 3, 21. Negatif ketemu negatif, positif. Nah, betul sudah. Berarti ini penting juga nih. Nah, tuh. Dia mau ditanyakan? Bagus kalau ada yang tanya. Berikutnya misalkan 15 dikali dengan negatif 5. Berapa nih 15 kali negatif 5? Oh, buatlah perkalian ke bawah seperti yang Bapak ajarkan kemarin. Dapatnya berapa? 15 kali 5 dulu. 75. Jangan kau pikirkan positif kan negatif, positif negatif. Nanti kau pikirkan positif negatifnya, fokus ke situ saja. Akhirnya 15 kali 5-nya itu hasilnya 80. Salah ya. Nah, 15 kali 5 berapa? 75. Positif bertemu dengan bilangan negatif, itu hasilnya adalah apa? Negatif. Nah, ini berlaku nih. Kuncinya ini tadi. Seperti itu. Mudah kalau perkalian dan pembagian, makanya digabung. Beda sama penjumlahan sama pengurangan kemarin. Nah, lalu contoh pembagian baris. Pembagian. Misalkan berapa? 50. Dibagi berapa? Bagi 5. Berapa nih? 10. Ya kan? Iyalah. Berikutnya berapa lagi? 48 dibagi dalam kurung negatif 6. Pakai dulu rumus pembagian. Pembagiannya dulu dikerjakan. 48 dibagi 6 berapa? Berapa jawabannya? 9. Hebat. 8 ya. Nah, lalu tandanya apa? Positif bertemu dengan negatif. Positif bertemu dengan negatif. Ya kan? Hasilnya? Negatif. Berikutnya berapa lagi? Yang mudah-mudah aja. Negatif 12 dibagi dalam kurung negatif 4. Sama dengan. Ya kan? Bagi dulu. 12 bagi 4-nya berapa? 12 bagi 4 berapa? 5. 3 ya. Bukan 5. 12 bagi 4 itu 3. Tandanya apa? Negatif bertemu negatif. Negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Nggak usah kau tulis positif di sini ya, Samsul ya. Lalu berikutnya adalah berapa lagi? Negatif 35 dibagi berapa? 5 sama dengan negatif 35 bagi 5 berapa? 7. Tandanya apa? Iya betul, tandanya adalah negatif. Kenapa? Karena negatif bertemu dengan positif, Pak. Hasilnya adalah negatif. Negatif bertemu dengan positif, hasilnya negatif. Cara mudahnya itu gini loh. Ini positif nih. Ini optionnya adalah matematika. Pendidikan matematika, guru matematika. Gitu. Paris tuh pinter. Sombong ya. Paris tuh pinter matematika. Lalu Paris itu mengajar matematika. Benar apa salah? Benar kan? Paris bisa matematika nih. Lalu Bapak disuruh sama sekolahan untuk mengajar matematika. Bener nggak? Bener. Paris jago, pinter, bisanya cuma matematika doang. Ya kan? Matematika. Paris pinter nih matematika. Lalu Paris disuruh ngajar bahasa Arab. Bener apa salah? Salah. Ya kan? Salah lah. Paris nggak pinter, nggak pandai, nggak bisa matematika. Disuruh matematika. Benar apa salah? Salah lah, ya. Salah. Sesat semua anak murid Bapak. Kalau Paris itu nggak bisa matematika, disuruh ngajar matematika. Sesat semua murid Bapak nanti. Nggak doyan mereka sama matematika. Muntah-muntah nanti dapat soal matematika ya. Berikutnya itu adalah, kalau misalkan Pak Aris nih, nggak pinter matematika. Terus tidak mengajar matematika. Benar apa nggak? Benar ya. Pak Aris nggak bisa matematika. Terus dari sisi sekolahan, nggak usah dia belajar ngajar matematika Parisnya. Benar apa enggak? Ya benar lah. Ya kan? Jadi kalau Paris nggak bisa matematika, tidak mengajar matematika,
Maka itu jawabannya adalah benar. Oke, untuk perkalian pembagian itu cukup Bapak rasa nggak sulit kok. Pokoknya intinya tuh kalian paham ini aja. Dan ketika mengerjakan tuh jangan mikirkan tandanya dulu, mikirkan dulu jawabannya. 5 kali 4 tuh berapa? 20 misalkan. Nanti baru tandanya. Banyak siswa itu dia mikirkan tandanya, ini 5 kali 4-nya salah. 5 kali 4 25. Waduh. Salah ya. Nah, lalu perkalian pembagian tuh itu untuk latihan-latihan soal yang kemarin 5 dan 6 itu masih banyak siswa yang Bapak rasa gimana ya? Yang di pengurangan sih, pengurangan itu masih banyak yang pengurangan bilangan bulat itu yang kemarin latihan 6 itu masih banyak yang salah. Nanti Bapak akan membuatkan video bagi kalian. Ya kan? Untuk pembahasan itu biar kalian ngerti kenapa sih kalian tuh salah. Ya enggak banyak tuh komentar-komentar di kolom Edmondonya itu ya. Terus seperti itu. Penjumlahan bilangan bulat juga, karena di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu jauh lebih sulit lah dibandingkan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sampai sini saja bahasan dari Bapak pada pertemuan kali ini. Untuk latihan soalnya akan Bapak sampaikan pada aplikasi Edmodo, dan kalau ingin berkomentar dan lain sebagainya, alangkah baiknya langsung saja WA Bapak di nomor WA Bapak lah ya. Kalian WA Bapak aja saja, kalian tanyain aja sama Bapak WA-nya. Tapi harus jelas pertanyaan kalian. Jangan enggak tanya, Pak, saya tanya nomor 5, Pak. Nomor 5 yang mana yang enggak ngerti gitu. Jadi harus jelas lah pertanyaan itu bagaimana. Oke. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.